Insyaallah. Assalamualaikum Bu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Alhamdulillah, jika baik-baik saja. Keluarga bagaimana, Mbak? Alhamdulillah baik-baik juga Bu. Kalau boleh tahu, Ibu panggil saya datang kemari ada apa ya? Ibu hanya ingin berbincang-bincang saja dengan Mbak SNS, santai saja, tidak usah takut. Saya pikir ada apa Bu? Begini Mbak SNS, waktu minggu pertama kelas Mbak SN itu disuruh mengisi DCM atau daftar cek masalah, betul? Setelah saya mengamati Mbak SNN ini termasuk yang paling unik. Lalu hasilnya bagaimana Bu? Menurut hasil analisis DCM grafik Mbak SNN seperti ini. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya dulu pada Mbak SNS, apakah ketika mengisi DCM kemarin Mbak SNS ini bersungguh-sungguh? Iya Bu, saya bersungguh-sungguh ketika kemarin mengisi DCM. Di luar dari analisis DCM, apakah ada masalah yang ingin kamu ceritakan? Coba kamu ceritakan kepada Ibu. Iya Bu, saya ingin bercerita bagaimana cara orang tua saya memberikan pola asuh kepada saya dan saudara-saudara saya. Orang tua saya memberikan pola asuh yang berbeda kepada kami. Oh, jadi yang membuat Mbak SNS memberontak dan menjadi anak yang keras? Iya Bu, saya selalu dibandingkan dengan saudara saya, sampai akhirnya saya lelah dan berontak. Berarti bisa dikatakan Mbak SNN ini selalu dikekang oleh orang tuanya. Jadi Mbak SNS tidak disiplin di sekolahnya. Iya, seperti begitulah Bu. Kemudian kalau saya tidak menuruti apa yang mereka inginkan, mereka selalu memarahi, bahkan sesekali berlaku kasar. Oh, Mbak SNN ini sering melakukan ketidakdisiplinan. Jadi Mbak SNS bagaimana perasaannya dan menyikapinya? Kalau saya tidak menuruti apa yang mereka inginkan, orang tua saya akan memarahi saya dan sesekali berperilaku kasar. Perasaan saya tentu saja sakit hati, Bu. Memangnya Mbak SNN ini sakit hati bagaimana? Iya, karena orang tua saya memperlakukan saya dengan saudara saya berbeda, Bu. Jadi saya memberontak. Oh, jadi membuat Mbak SNS menjadi pribadi yang keras dan memberontak. Nah, tadi kan Mbak SNN mengatakan kalau Mbak SNN tidak menuruti apa yang mereka inginkan, mereka selalu memarahi, bahkan sesekali berperilaku kasar. Berarti setiap Mbak SNN tidak menuruti keinginan atau permintaan, mereka melakukan hal tersebut. Iya, betul, Bu. Kalau saya tidak menuruti mereka, mereka akan melakukan hal tersebut. Oh iya, orang tua Mbak SN ini memiliki sifat yang disiplin, jadi mereka juga ingin membuat anak-anaknya untuk berperilaku disiplin. Iya, Bu. Mereka sangat mengharuskan agar kami itu untuk berperilaku disiplin. Kegiatan sehari-hari orang tua Mbak SN di rumah itu apa? Apakah mereka bekerja? Ayah saya bekerja sebagai wira swasta, sedangkan ibu saya ibu rumah tangga Wira swasta dalam bidang apa Mbak SN? di SPBU Pertamina, Bu. Memangnya ayah Mbak SN pulang kerja jam berapa? Tidak mesti, Bu, karena kami tinggal di area SPBU tersebut. Jadi ayah saya bekerja dari pagi sampai malam, tetapi tidak full bekerja. Seperti di pagi hari, beliau melakukan pengukuran untuk mengukur masih berapa liter BBM yang tersedia. Setelah itu mencatatnya di buku yang sudah tersedia. Lalu setelah itu memberi Sembari menunggu tangki BBM datang, beliau mencatat stok oli yang tersedia. Kemudian ketika tangki BBM datang, beliau langsung bersiap untuk melakukan pembongkaran BBM. Di malam hari, beliau mengecek pengeluaran oli dan menghitung jumlah uang apakah sesuai dengan banyaknya pengeluaran oli atau tidak. Itu merupakan kegiatan sehari-hari beliau apabila tidak ada audit, Bu. Oh, beda-beda ya Mbak. Jadi ayah Mbak SNS terlalu sibuk dalam bekerja,
sehingga beliau tidak ada waktu mengobrol dengan Mbak SNN? Iya, Bu. Kalau misal orang tua saya menuntut untuk menuruti keinginannya, saya harus bagaimana, Bu? Kita kembali pada masalah awal tentang membedakan pola asuh itu bagaimana, Mbak? Sebenarnya, yang terjadi pada masalah utama saya tidak berani berbicara dari masalah yang saya alami. Tidak berani bicara, kenapa Mbak SNS? Saya takut apabila saya berbicara kepada mereka, mereka tidak mempedulikan saya, Bu. Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Iya, Bu. Waktu itu saya pernah mencoba untuk berbicara tentang masalah yang saya alami. Tapi mereka tidak mempedulikannya, Bu. Oh, kok bisa begitu Mbak SNS? Ya mungkin karena saya anak yang memberontak, tidak menuruti keinginan orang tua. Jadi mereka tidak mempedulikan saya. Tetapi walaupun begitu, saya juga ingin berbicara tentang prestasi saya di sekolah yang mendapat nilai baik, bahkan masuk 10 nilai terbaik di kelas, Bu. Nah, Mbak SNN bisa membuktikan dari prestasi Mbak SNN di sekolah yang mendapatkan nilai terbaik. Saya melihat kegiatan seharian Mbak SNN di kelas sangat aktif dalam berpartisipasi tanya jawab atau pendapat, mempunyai rasa bertanggung jawab dan ingin tahu jika pelajaran yang tidak dipahami. Iya, saya mengerti, Bu. Apakah ada faktor lain yang mungkin kamu merasakan tidak dipedulikan atau dibedakan dengan saudara Mbak SNS? Iya, Bu. Saya paling tidak suka dengan cara dan sifat mereka memperlakukan saya. Sebenarnya sudah wajar Mbak SNS jika sifat dari orang tua Mbak SNS ini sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan menginginkan anaknya memenuhi keinginannya. Iya, Bu. Karena saya merasa masih takut untuk berbicara kepada mereka. Nah, Mbak SNN tadi takut berbicara kepada orang tua. Jadi Mbak SNN tidak berani mencoba berbicara kepada orang tua, tetapi Mbak SNN ingin berbicara tentang peraihan prestasi di sekolah. Iya, Bu. Terus juga saya ingin merasakan keutuhan waktu berkumpul bersama dan tidak ada tuntutan yang memaksakan saya, Bu. Tetapi saya juga ingin lebih akrab berbicara kepada mereka, Bu. Mbak SNN sudah bagus dalam keinginannya dicapai dalam komunikasi dengan keluarga ataupun orang tua. Tetapi Mbak SNN kurang berani dalam berbicara. Iya, Bu. Jadi saya harus bagaimana untuk memberanikan berbicara dengan mereka? Begini Mbak SNS, Mbak SNS hanya perlu keberanian dalam menghadapi orang tua Mbak SNS karena kamu kurang berani berbicara kepada mereka. Mbak SNS sering merasa tidak dipedulikan. Begitu Mbak SNS? Iya, Bu. Mungkin saya tidak berani dalam berbicara dengan mereka. Paling saya hanya berbicara sebentar ataupun hanya tanya sesuatu. Tadi Mbak SNS juga bilang bahwa Mbak SNS berbicara dengan orang tua walaupun sebentar. Apakah tidak menanyakan satu hal lagi yang kamu tanyakan kepada orang tuamu? Iya, Bu. Saya bingung mau menanyakan apa lagi kepada mereka karena mereka sering mengabaikan saya. Orang tua Mbak SNN tahu sikapnya di sekolah dan di masyarakat bagaimana? Sebenarnya tahu, Bu, dan juga mereka juga sesekali memperingati saya untuk tidak melakukan kesalahan yang tidak senonoh. Jadi orang tua kamu mengetahui sikap kamu dan orang tua kamu menegur. Setelah kamu diperingati, orang tua sikap kamu bagaimana? Kadang saya mengabaikan teguran atau peringatan pembicaraan arahan dari mereka, Bu, karena saya tidak salah dan juga saya sering mendengarkan arahan dan nasihat dari mereka jika saya salah. Sudah sangat bagus dari penyikapan, pendengaran, arahan dan nasihat orang tua Mbak SNS. Iya, Bu. Berhubung teman-teman kamu sudah pulang sejak bel sekolah berakhir dan saya tahu Mbak SNN untuk berpikiran pulang, kita akan pertemuan kali ini ya Mbak SNS. Iya, Bu. Saya anggap pertemuan ini sudah tuntas. Jika ingin dibicarakan lagi, Mbak SNS bisa dibicarakan di lain waktu.
Baik, Bu. Jika saya ingin bercerita pada berbeda masalah minggu depan setelah pulang sekolah bagaimana, Bu? Boleh, kalau minggu depan oke, saya tunggu. Jangan lupa ya Mbak SNS. Baik, Bu. Insya Allah saya tidak lupa. Oke, kalau begitu semangat, berani berbicara, dan jangan lupa minggu depan. Iya, Bu. Terima kasih. Sampai sini saja ya, Bu. Saya izin mau pulang dulu. Ya Mbak SNS, untuk ini permasalahannya disampaikan sudah selesai. Hati-hati di jalan dan salam buat orang tua Mbak SN ya. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.